Mana? Ini mobilnya, ada si Denok, ada si Kuncung. Udah datang apa belum? Katanya suruh langsung dari. Oke. Masih dua. Kita ini yang bawah ya. Nah, kita di atas. Atas depan belakang. Kita mau naik ke atas. Ke atas ya. Nih, ada TV ini. Ya bangku bapak. Oke, kita lihat di depan dulu. Ini posisi depan. Ini lantai atas ya. Itu apa? Ini ada si bocil yang ikut. Halo Mariam. Mariam sama mamanya. Mau kemana? Kita mau keliling Semarang. Iya, oke. Kita di nomor 3536. Cari nomornya sesuai nomornya. Di kaca sayang, lihat di kaca di dalam. Ayo kita sebelah sana. Yuk kita sama. Akan mengajak Anda sekalian untuk berwisata muter-muter kota Semarang. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar diberi keselamatan ketika kita melakukan perjalanan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Dan para pengunjung sekalian, di dalam bus Sidino ini terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi, yaitu 1. Dilarang makan di dalam bus Sidino. Apabila minum dipersilahkan asal jangan sampai tumpah ke lantai. 2. Dilarang coret-coret atau merusak fasilitas di dalam bus. 3. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dan 4. Diharap tidak berdiri ataupun berjalan-jalan ketika kita melakukan city tour muter-muter kota Semarang, dikarenakan demi keselamatan dan kenyamanan kita dalam melakukan perjalanan. Dan dikarenakan pula di dalam bus Sidino ini dilengkapi dengan kamera CCTV, maka dari itu kami mohon kerjasamanya. Dekat yang ada bawah, jadi mohon ID card-nya disimpan. Semarang istimewa, kotanya enak dipandang, yang diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2017. Dan ada pun yang kedua dan yang sedang kita naiki, ini merupakan Sidino. Sidino memiliki kepanjangan yang Semarang istimewa, destinasi wisatanya oke, yang diresmikan pada tanggal 27 September 2018. Dan ada pun yang ketiga, yaitu yang bernama Si Kuncung. Si Kuncung memiliki kepanjangan yaitu Semarang istimewa, kotanya unik, cantik untuk dikunjungi. Sebuah jembatan, yaitu jembatan Banjir Kanal Barat. Yang ini di jembatan Banjir Kanal Barat terdapat air mancur menarinya, yang biasa disebut juga dengan Semarang Bridge Fountain, yang menyala pada hari dan jam-jam tertentu. Makan jual belinya pada dini hari, dan pada puncaknya bisa makan sampai berjalan, dan jalannya akan semakin menyempit pada puncak jual beli tersebut.
sebuah taman. Taman ini merupakan Taman Madukoro yang dulunya hanyalah sebatas pembatas jalan yang kini telah ditata rapi oleh pemerintah Kota Semarang menjadi sebuah taman. Di depan sebelah kiri terdapat Jalan Madukoro Raya yang merupakan bridge fountain yang akan menyala pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 malam dan pada Jumat sampai Minggu akan menyala pada pukul setengah 8 dan pukul 9 malam. Dan Semarang Bridge Fountain diresmikan pada tanggal 31 Desember 2018. Dan di depan sebelah kanan ini terdapat Tugu Adipura yang dulunya berslogan Semarang Setara, kini telah diubah menjadi Semarang Hebat. Yang di ujung dari Jalan Sugio Pranoto terdapat sebuah monumen perjuangan yang dibangun untuk mengenang jasa pemuda Kota Semarang dalam melawan penjajahan Jepang, yaitu Monumen Tugu Muda. Monumen Tugu Muda, dan bila diperhatikan monumen Tugu Muda ini dibangun berbentuk seperti lilin yang sedang menyala, melambangkan semangat pemuda Kota Semarang yang tak kunjung padam dalam memerangi penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945 yang lebih dikenal dengan peristiwa pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Dan monumen Tugu Muda kedamaian dikarenakan Doel Frankenstein sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah perdamaian. Dan dulunya kawasan ini bernama Wilhelminaplein. Sudah nonton video AR Lentera? Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share. Dari nama Bupati pertama Kota Semarang, yaitu beliau Ki Ageng Pandanaran. Dan Jalan Pandanaran ini merupakan pusatnya oleh-oleh makanan khas Kota Semarang. Yang bisa dilihat di depan sebelah kanan terdapat toko-toko yang menjual oleh-oleh makanan khas Kota Semarang. Di antaranya terdapat Bandeng Presto, lumpia, wingko babat, kue mochi, tahu bakso, dan lain sebagainya. Dan Jalan Pandanaran ini juga merupakan salah satu akses untuk menuju ke kawasan Simpang 5. Atau dulunya sempat digunakan sebagai rumah staf. Dan di depan sebelah kanan ini terdapat gedung DKK atau Dinas Kesehatan Kota Semarang yang difungsikan pula sebagai salah satu kantong parkir untuk menuju ke pusat oleh-oleh Pandanaran. Dan terdapat pula jembatan penyeberangan yang biasa disebut juga dengan Sky Bridge atau jembatan langit. Gedung DKK dan juga Sky Bridge ini diresmikan pada tanggal 2 Januari. Muara Kedok sendiri merupakan binatang imajiner asal Kota Semarang yang mewakili 3 budaya berbeda di Kota Semarang ini yang hidup berukun, yaitu kelima. Yang di sebelah kiri kita ini terdapat Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun pada tahun 1968 sampai dengan 1974, yang sempat juga menjadi tuan rumah dari MTQ Nasional. Dan di tengah-tengah kawasan Simpang 5 terdapat ini bebas dari kendaraan bermotor yang dimulai pada pukul 5 pagi sampai dengan 9 pagi. Dan di sore harinya kawasan Simpang 5 akan dihiasi dengan becak dan juga sepeda hias yang bisa disewa untuk berkeliling kawasan Simpang 5. Dan di sekitaran dari kawasan Simpang 5 ini terdapat wisata kulinernya yang biasa disebut juga dengan Pujasera atau Pusat Jajanan Selera Rakyat.
Dan di depan sebelah kiri terdapat Jalan Pahlawan yang merupakan pusatnya pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang di mana sana terdapat gedung gubernuran dan juga gedung Polda Jawa Tengah, dan terdapat pula akses untuk menuju ke sebuah taman, yaitu Taman Indonesia Kaya yang dulunya bernama Taman Kapit. Agar tidak merusak bangunan kuno, Marba, Marabunta, Spiral, dan lagi BIB Immanuel, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gereja Bandung. Namun sayang sekali kita tidak dapat masuk ke Kota Lama, dan dikarenakan di Kota Lama sendiri terdapat peraturan dan juga portal dimensi ketinggian. Jadi bus dan juga truk dilarang masuk ke Kota Lama. Jadi kita akan transit sebelum dari Jembatan Berok. Ya para pengunjung sekalian, Si Denoknya transit di titik 0 km. Ini tepat di Gedung Keuangan Negara Semarang 1. Ya. di dalam bus ini tidak boleh makan, yang bawa makanan diharap untuk disimpan terlebih dahulu, dan untuk makannya bisa dilanjutkan ketika kita sampai di Museum Ronggo Warsito. Dan kita nanti transit di sebelum dari Jembatan Berok, tepatnya di depan dari Monumen 0 km Kota Semarang yang berada di sebelah kanan. Ini terdapat Monumen 0 km Kota Semarang. Dari depan kita ini terdapat Jembatan Berok yang merupakan akses untuk menuju ke kawasan Kota Lama. Dan dari Jembatan Berok atau dari sini ubah dari gereja. Dan di sebelah kiri kita ini terdapat Gedung Keuangan Negara Kota Semarang yang biasa disebut juga dengan Gedung Papa. Dan di depan sebelah kiri ini terdapat gedung kantor pos besar Johar yang dibangun pada tahun 1852 yang masih aktif sampai sekarang. Ini ujung Indonesia. Terdapat alun-alunnya Kota Semarang yang telah dibuka kembali dan diresmikan oleh beliau Bapak Insinyur Joko Widodo. Karena dulunya sempat tertutup oleh kawasan Pasar Yai, dan kini telah dibuka kembali, dan di setiap hari Jumat sampai Minggu akan diadakan festival kuliner di alun-alunnya Kota Semarang. Aneh orangnya. Dadah. Dadah. Ya para pengunjung sekalian, di depan kita ini terdapat gedung Pertamina yang dulunya merupakan markasnya digunakan sebagai balai pertemuan dan juga tempat pagelaran kesenian wayang orang oleh paguyuban Ngesti Pandowo. Dan kini gedung Gris telah dialihkan sebagai pusat perbelanjaan Mall Paragon, dan untuk pertunjukan wayang orang Ngesti Pandowo telah dialihkan ke TBRS atau Taman Budaya Raden Saleh yang tepatnya di Jalan Sriwijaya. Dan masih di Jalan Pemuda ini merupakan pusatnya pemerintahan Kota Semarang yang di depan nantinya kita akan melihat. Dan di depan
sebelah kiri ini para pengunjung terdapat Balai Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan Kota Semarang. Dan gedung dari Balai Kota Semarang ini bernama Gedung Mo Ihsan. Nama Mo Ihsan sendiri diambil dari nama Wali Kota pertama Kota Semarang. Indich Volwitz Maskapai atau PT Perkeretaapian pada masa kolonial Belanda yang ditandai dengan adanya kereta lokomotif peninggalan pada masa kolonial Belanda atau peninggalan pada masa RISM. Dan kini Lawang Sewu dijadikan salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Dan gedung Lawang Sewu ini merupakan karya dari dua arsitek Belanda yaitu Prof. Jacob Verhemeyer dan juga B.J. Oudal. Dan kini kita berada di Jalan Dr. Sutomo yang di sebelah kiri terdapat salah satu kampung tematik di Kota Semarang yang bangunannya dicat berwarna-warni menyerupai warna pelangi, sehingga kampung ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Pelangi. Dan di ujung dari Kampung Pelangi terdapat sebuah taman, yaitu Taman Kasmaran, yang di dalamnya terdapat UMKM dan juga taman baca. Para pengunjung, di depan sebelah kiri ini terdapat Taman Kasmaran yang di dalamnya terdapat taman baca. Ada kolamnya, ada ikan, ada sungai. Dan di depan sebelah kanan ini terdapat dan dulunya rumah sakit bernama Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat dan sempat juga dikenal dengan sebutan CBZ. Dan di depan saat traffic light kita akan berbelok kanan untuk menuju ke Jalan Kaligarang. Nama dari Jalan Kaligarang ini berawal dari Sunan Kalijaga yang diutus untuk mencari kayu jati di kawasan dari banjir kanal, dikarenakan Sunan Kalijaga dan juga prajuritnya merasa dingin, jadi mereka menghangatkan tubuh dengan menggunakan api unggun. Dan dalam bahasa Jawa itu dianggap atau disebut dengan menggara, dan terciptalah nama Kaligarang. Kenapa dari itu jalan ini atau kawasan ini bernama Jalan Kaligarang. Dan di depan nantinya kita akan melintasi sebuah jembatan, yaitu jembatan Banjir Kanal Barat, dan juga destinasi wisata religi Klenteng Sampokong. Dan kini kita berada di jembatan Banjir Kanal Barat. Di Semarang ini terdapat dua kanal, yaitu Kanal Barat dan juga Kanal Timur. Kanal sendiri diambil dari bahasa Belanda yang artinya adalah saluran.
Sampokong, ya di dalamnya terdapat makam dari juru kemudian Laksamana Cheng-ho dan juga petilasan dari Laksamana Cheng-ho. Laksamana Cheng-ho sendiri merupakan kaum Tionghoa yang menyebarkan agama Islam pertama kali di kawasan yang tertinggal di dalam Masjid Deno. Kami sudah kru dari Masjid Deno memohon maaf apabila dengan pelayanan kami dan tutur kata kami kurang berkenan di hati Anda sekalian. Kami berterima kasih atas video pada hari ini dan semoga kita bertemu lagi di hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan kami akan kembali untuk tidak turun terlebih dahulu sebelum bus terparkir dengan sempurna. Terima kasih. Sampai. Juga menghadiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.